Ini Selamat siang, Ibu. suara saya terdengar atau masih putus-putus? Oh, terdengar, Ibu. Terdengar Oke, sekali. Niki saya yang mengamat. akan mengeluarkan anak-anak terlebih dahulu. Nggih, ten kenapi. Nggih. Luar biasa, Ibu. Nggih, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu Aryastini. Yang jelas, Nggih. sebentar ya, saya tak ambil foto dulu. Nggih. Saya print screen. Tadi saya sudah mengirim beberapa foto yang saya ambil dari kegiatan pembelajaran Ibu tadi bersama murid-muridnya. Bentar ya Nggih. Bu, saya inikan dulu. Saya tak ngambil. Hari ini sudah mengajar untuk siswa-siswa Ibu kelas 1 ya. Tentunya Nggih. suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Terdengar, Ibu, tapi kadang-kadang putus-putus juga, Ibu. Sinyal saya juga di sini Oh kurang gitu. bagus juga. Oh, Nggih. tapi di sini Ibu terdengarnya sangat jelas sekali. Oh, nggih, Ibu. Oke. Nggih. Berdasarkan hasil pengamatan hari ini luar biasa. Meskipun Ibu mengajar siswa yang intinya, saya yakin nih untuk anak-anak kelas 1 ini produk dari masa pandemi. Sehingga Nggih, waktu benar, TK Ibu. mereka kebanyakan belajarnya lewat daring. Nggih. Untuk tatap muka sepertinya ada yang tidak pernah merasakan, ada yang pernah merasakan. Mungkin kalau merasakan paling enggak hanya beberapa bulan saja. Jadinya saya melihat ini ya, Ibu luar biasa dalam hal manajemen kelasnya. Karena saya tahu tuh kalau ngajar kelas 1 itu butuh sekali kesabaran, butuh sekali yang namanya pengertian. Kemudian kita juga harus benar-benar bicaranya lembut. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Itu semua sudah Ibu lakukan tadi. Nah, sebelum saya lebih lanjut, Putus-putus, Bu untuk Mila. Bu Aryastini, bagaimana perasaan Ibu? Oh, putus-putus sebentar ya. Coba diulangi, Saya Bu. inikan dulu. Ya, oke. Sebentar saya matikan kameranya ya. Oke. Yang putus-putus ya. Oke, saya ulangi lagi ya Bu ya. Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah luar biasa nih gitu loh. Ngajar anak kelas 1 kan membutuhkan banyak hal. Yang pertama kesabaran. Kesabaran memang diuji itu ngajar kelas 1 itu. Kemudian kita harus bicaranya juga lembut. Yang namanya anak-anak kelas 1 kan ini ya, anak-anaknya itu masih banyak yang mungkin senang menangis, mungkin mut-mutan dalam belajar, kemudian masih sangat senang mainnya dibanding belajarnya gitu. Kemudian yang ketiga tentunya paling enggak perhatian ya, perhatian sudah Ibu tunjukkan tadi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan apresiasi, penguatan kepada murid yang sudah menjawab maupun memberikan motivasi bagi murid-murid yang ini, yang belum menjawab tadi saya lihat seperti itu. Nah, Ibu, saya mau nanya nih, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah mengajar murid-murid Ibu yang notabene itu adalah produk dari siswa TK pada masa pandemi. Karena lain produk TK masa pandemi sama produk tatap muka. Saya yakin pasti banyak hal perbedaan dan tantangan yang tersendiri yang harus Ibu hadapi ketika mengajarkan anak-anak produk TK pandemi ini di kelas 1. Silakan Ibu. Jujur Bu, yang sekarang ini memang benar-benar sangat apa namanya ya,
banyak yang harus saya lakukan, Ibu. Di samping saya harus sering-sering sharing dengan orang tuanya secara mandiri, secara apa namanya itu pribadi, Ibu ya, sering sharing. Terus saya melakukan membuat video pembelajaran bagaimana semenarik mungkin yang bisa anak-anak itu semangat dalam belajar. Apalagi jika tahun ini, kelasnya saya sekarang ini, kebanyakan murid yang masih belum bisa membaca sebenarnya, Ibu. Makanya saya lebih terfokus untuk anak-anak sekarang ini membaca. Saya sering mengirimkan video pembelajaran yang mengeja ataupun mengenal huruf seperti itu Ibu. Dan tidak hanya itu, biar anak-anak juga tidak bosan hanya belajar dan belajar, saya ajak untuk game edukasi, Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini masih dalam proses yang saya sempat ceritakan sama Ibu Mila, proses dalam kegiatan literasi, Ibu, agar murid-murid lebih menyenangi literasi baca tulis ataupun numerasi. Saya akan mengajak saya akan membuat sebuah literasi digital agar murid-murid itu lebih senang membaca, Ibu, karena kebanyakan murid saya ini memang seperti yang Ibu bilang produk pandemi seperti itu, Ibu. Jadinya kebanyakan anak-anak yang belum bisa membaca, di samping orang tuanya memang sibuk dalam bekerja, jadi saya harus menyempatkan waktu untuk membuat sebuah video pembelajaran yang kreatif, memberikan kepada anak-anak tersebut. Gimana ya, Bu? Ya, maunya saya sih tatap muka seperti yang kemarin itu saya ajarkan secara luring, hanya 2 orang anak. Maunya seperti itu sekarang, tapi karena terbentur PPKM, jadinya masih menghambat keinginan saya untuk mengajar anak-anak seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu Mila. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya mengutip kalimat Ibu, saya akan mengajarkan anak menggunakan literasi digital. Yeah. Nah, untuk meningkatkan semangat anak untuk membaca gitu. Bisa diceritakan literasi digital seperti apa, Bu, yang mungkin akan Ibu rencanakan untuk diberikan kepada murid Ibu? Silakan. Literasi digital nih Kak Ibu, tiang searching Bu, searching nyari nyari cerita dalam bentuk PDF. Nanti saya rubah cerita itu dalam bentuk, saya buat video semenarik mungkin. Nanti saya membacanya di sana, Bu ya, membuat video dari cerita berbentuk PDF awalnya, terus saya buat nanti dalam bentuk video. Nanti saya ada suaranya saya, ada wajahnya saya nanti muncul. Biar Bu ya. Yeah. Biar ini ya anak-anak langsung mendengarkan dan cerita dari kita ya Ibu ya. Dan apalagi nanti ceritanya itu bergambar Bu, animasi. Jadinya lebih tertarik anak-anak daripada hanya disuruh membaca buku biasa saja. Jadinya lebih tertarik anak-anak dari dalam membaca. Gitu aja sih Bu. Oh ya, oke, bagus sekali Bu. Iya, intinya ini Bu, segala sesuatu yang digital itu tidak harus wah gitu. Yang sederhana tetapi bisa dipahami oleh anak-anak, kemudian bisa dilakukan oleh Ibu secara konsisten, itu yang lebih bagus Bu, dibanding kita melakukan sesuatu yang wah, tetapi orang tua murid juga tidak bisa menggunakan, itu juga akan mengurangi hasil yang kita harapkan gitu. Jadinya apa yang kita harapkan belum bisa dimaksimalkan karena apa? Orang tua yang mendampingi anak di rumah tidak bisa menggunakannya gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang sudah mungkin yang sederhana, kemudian yang sudah biasa orang tua mungkin lakukan, otomatis yang pertama pasti orang tua akan antusias. Setidaknya pasti akan ada apresiasi dari orang tua. Wah, Bu Aryastini ini guru yang kreatif ya. Karena selama saya di TK pernah loh mendapatkan model-model seperti ini. Jadinya itu juga suatu apresiasi yang mungkin menjadikan orang tua itu yang tadinya mungkin cuek atau mungkin apatis mendampingi anaknya, jadinya mulai tergerak lah. Wah, gurunya aja semangat. Kenapa saya sebagai orang tua kok
tidak semangat mendampingi anak gitu. Ya itu salah satu apresiasi yang mungkin memotivasi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya di rumah, Bu. Yaitu. Oke, benar, Kemudian benar, Ibu. Bu Mila. Di samping itu juga Bu Mila, dalam literasi digital ini saya juga memasukkan bagaimana agar anak-anak tuh memahami kenapa sih sekarang kita ini belajar daring. Saya sudah bosan loh belajar daring, nanti saya akan memberikan pemahaman di sana. Apa sih perbedaan bakteri dengan virus? Apa bahayanya virus itu? Nanti saya jelaskan di sana dalam literasi digital saya. Tapi dalam bentuk juga animasi-animasi. Ibu menyisipkan kondisi yang terjadi sekarang untuk memberikan setidak-tidaknya edukasi kepada anak dan orang tua ya? Oke, benar Ibu. Materinya sudah siap Ibu. Apa yang saya mau buat sudah siap. Tapi tinggal rekam aja, hanya rekaman saja yang saya belum lakukan. Iya, saya percaya sama Bu Harestini, soalnya mantap kalau segala tugas yang diberikan baik dari segi tagihan LMS maupun dari saya sendiri, Ibu langsung garcep mengerjakannya. Terima kasih Bu, saya apresiasi yang luar biasa untuk ini ya, kecekatan Ibu dalam merespon dan menanggapi dan mengerjakan segala tugas yang menjadi tanggung jawab Ibu sebagai guru penggerak. Terima kasih Bu. Kemudian begini Ibu, tadi itu saya juga melihat Ibu sudah mulai mulai piawai gitu dalam mengajar siswa Ibu dibanding awal-awal yang saya mengamati Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya Ibu sekarang saya perhatikan lebih tenang, kemudian Ibu juga sudah menggunakan media-media di sekitar anak, menggunakan media konkret untuk proses pembelajaran. Nah, ini yang luar biasa gitu loh. Tanpa ada ketikan dari saya lagi, Ibu sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran itu dengan mengaitkan lingkungan di sekitar anak untuk media dan bahan ajar. Itu luar biasa Bu, karena anak kelas 1 kembali lagi mereka itu masih berpikir secara konkret. Berpikirnya itu secara nyata gitu. Kalau seandainya kita ajak berpikirnya itu semi konkret atau bahkan sudah abstrak, wah ini yang akan fatal gitu loh. Karena anak-anak itu membayangkan sesuatu itu agak susah, apalagi ini anak-anak yang masih kelas 1 yang butuh bimbingan orang tua karena ini masa pandemi ya. Kemudian Ibu memfasilitasi juga sudah saya lihat sudah luar biasa gitu loh. Tadi juga saya lihat dari segi konten sudah berdiferensiasi itu Ibu. Ada gambar, ada tulisan gitu. Ya intinya sudah luar biasa Bu. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan media konkret untuk berhitung tadi ya Ibu ya. Iya benar Mila. Good job lah Bu. Setidak-tidaknya saya sebagai pendamping berharap meskipun nanti selesai Ibu lulus sebagai guru penggerak, yang jelas Ibu tetap berkiprah, berkarya, berinovasi untuk untuk komitmennya untuk melaksanakan rencana kerja pengembangan diri, kemudian kemarin rencana pengembangan sekolah. Jadinya jangan berputus asa, Bu. Setidak-tidaknya meskipun Ibu statusnya bukan seorang PNS, mungkin dengan karya-karya Ibu akan menjadikan branding untuk Ibu dan sekolah Ibu yang nantinya ya saya berdoa Ibu lolos sebagai guru dalam angkatan P3K untuk yang akan datang ini ya Bu. Tetap semangat ya Bu Harestini ya. Terima kasih Bu Mila atas semangatnya, selalu diberikan semangat. Terima kasih banyak. Kita itu Bu, setidak-tidaknya meskipun meskipun kita itu sekarang kondisinya seperti Ibu cerita, Ibu saya malu meskipun saya guru kontrak tapi Ibu sudah menunjukkan bahwasanya Ibu itu tidak sekedar guru kontrak biasa, tapi guru kontrak yang luar biasa. Karena apa? Menurut saya itu sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mau terbuka, mau belajar, itulah yang akan menjadikan kita itu menjadi lebih baik, Bu. Karena ingat, kita itu sebagai guru adalah sekaligus sebagai sosok pembelajar untuk diri kita sendiri. Jadinya tetap semangat ya Bu Harestini. Yang jelas untuk pembelajaran hari ini sudah luar biasa.
saya lihat Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid Ibu, meskipun tadi saya lihat adalah orang tua yang itu karena mungkin anaknya menghidupkan mikrofonnya gitu, tapi tidak masalah. Yang jelas untuk pembelajaran hari ini anak-anak tertib. Kemudian saya acungkan jempol karena apa? Murid yang hadir hari ini sudah 32, pastinya itu hampir seluruh siswa hadir semua. Jadinya Ibu sudah menjadi ini ya, seorang guru yang mungkin sudah mulai diperhitungkan oleh orang tua gitu. Kalau seandainya tidak diperhitungkan, nggak mungkin loh anak-anak bisa hadir di kegiatan Zoom. Karena apa? Anak-anak ini hadir karena ini dukungan orang tua gitu loh. Nah, gimana caranya? Iya, gimana caranya kita merangkul orang tua, berkolaborasi dengan orang tua untuk inilah, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada masa pandemi ini. Yang 2 orang yang tidak hadir nih Kak Ibu, yang pertama memang ada kegiatan sembahyang pulang kampung, yang lagi satu memang ada ibunya sakit Ibu. Waktu Niki kan kena terpapar COVID dan masih ini. Berarti isoman. Jadinya tidak bisa ikut. Memang nggak apa-apa Bu, itu sudah luar biasa, berarti 100% ya ibaratnya sudah ikut, karena kalau sudah orang tuanya isoman itu, wah ini luar biasa. Kedua orang tuanya Ibu, jadinya kan nggak bisa. Iya, intinya ya kita memaklumi juga lah Ibu. Yang jelas hari ini Ibu luar biasa, the best. Kemudian saya harap meskipun nanti sudah selesai pendampingan saya, karena pendampingan saya ini ya, kemarin janji hari apa ya Ibu? Ya hari Selasa ya? Selasa pendampingan ke-8. Hari Selasa ya? Hari Selasa Ibu. Ya udah, intinya ya saya mohon maaf ini ketika mungkin mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ada salah kata, memberikan tanggapan, atau umpan balik ada yang kurang berkenan, atau mungkin ada yang nggak srek. Saya selaku pengajar praktik, mohon maaf Ibu ya. Saya terima kasih banyak Ibu. Saya juga. Oke Ibu, saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Untuk pembelajaran hari ini sudah mencerminkan berdiferensiasi. Ibu lebih tenang, Ibu lebih bagus, dan Ibu bisa memanajemen siswanya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena saya lihat tadi, meskipun Ibu menceritakan belum banyak yang bisa membaca, saya lihat tadi nyatanya banyak itu murid-murid Ibu yang sudah lancar membaca itu, meskipun produk pandemi, tapi saya mengapresiasi anak tadi itu membacanya sangat lancar. Bisa jadi itu seperti mereka membaca di kelas 3 loh Bu. Tadi saya mendengar ada anak yang baca itu lancar sekali, itu sudah luar biasa. Tentunya ya kembali lagi ini dukungan orang tua ya. Iya, benar Ibu, benar Ibu, sekali. Mungkin ada yang mungkin mau Ibu sampaikan sebelum kegiatan sesi umpan balik dan refleksi dengan saya? Tidak ada Ibu, sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan, dan semangatnya juga untuk saya memang benar-benar luar biasa Ibu bagi saya. Terima kasih ya Ibu ya. Oke, berarti kita cukupkan sampai di sini ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat berminggu ria Ibu. Meskipun hari ini. Terima kasih banyak Umi Langi. Oke, terima kasih Ibu. Saya izin